Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julianisi. Saya perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan berpresentasi tentang dinamika demokrasi. Satu, ada definisi dinamika demokrasi. Dinamika demokrasi adalah istilah yang merujuk pada perubahan, tantangan, dan evaluasi yang terjadi dalam sistem demokrasi suatu negara. Ini mencakup perubahan dalam partisipasi politik, tata pemerintahan, perlindungan hak asasi manusia, dan interaksi antara pemerintahan dan masyarakat dalam konteks demokrasi. Yang kedua, ada sejarah dinamika demokrasi, yaitu satu, Yunani kuno. Yunani kuno adalah demokrasi pertama kali muncul di Athena, Yunani kuno pada abad ke-5 Masehi. Ini adalah bentuk demokrasi langsung di mana warga kota berpartisipasi langsung dalam pengambilan keputusan. Yang kedua ada abad pertengahan dan Renaissance. Setelah periode Yunani kuno, demokrasi mengalami penurunan dan sistem pemerintahan monarki dan otoriter mendominasi Eropa. Namun, selama periode Renaissance, pemikiran seperti John Locke dan Montesquieu mulai mengembangkan ide-ide tentang pemerintahan yang dibatasi oleh hukum dan hak asasi manusia. Yang ketiga ada Revolusi Amerika dan Prancis. Pada abad ke-18, melihat munculnya Revolusi Amerika Serikat dan Revolusi Prancis, kedua revolusi ini memainkan peran kunci dalam mendorong perkembangan konsep demokrasi modern, termasuk pemerintahan kekuasaan dan pernyataan hak asasi manusia. Yang keempat ada abolisi perbudakan dan perluasan hak pilih. Abolisi perbudakan dan perluasan hak pilih menjadi perjuangan penting dalam sejarah dinamika demokrasi. Banyak negara menghapus perbudakan dan mulai memberi hak pilihan kepada lebih banyak warga, termasuk perempuan. Yang kelima, ada Perang Dunia dan dekolonisasi. Perang Dunia I dan II memainkan peran penting dalam memperluas demokrasi di berbagai negara dan dalam proses dekolonisasi. Keenam, ada revolusi dan perubahan di abad ke-20. Di abad ke-20 menyaksikan berbagai revolusi dan perubahan yang mempengaruhi dinamika demokrasi. Ketujuh, ada globalisasi dan perubahan teknologi. Globalisasi dengan perdagangan internasional dan pertukaran budaya telah mempengaruhi dinamika demokrasi dalam era modern. Kedelapan, ada tantangan kontemporer. Tantangan seperti populisme, ekstremisme politik, dan isu-isu lingkungan ikut mempengaruhi dinamika demokrasi saat ini. Sejarah dinamika demokrasi mencerminkan perjuangan, evolusi, dan peningkatan dalam sistem demokrasi dari waktu ke waktu. Prinsip-prinsip dinamika demokrasi. Prinsip-prinsip dinamika demokrasi adalah pedoman atau asas-asas yang menggambarkan cara demokrasi berinteraksi dengan perubahan dan perkembangan dalam masyarakat. Nah, di sini ada prinsip-prinsip dinamika demokrasi. Satu, ada partisipasi. Prinsip ini menekankan pentingnya melibatkan sebanyak mungkin warga dalam proses politik dan pengambilan keputusan. Yang kedua, ada akuntabilitas. Pemerintahan dan pemimpin politik harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka kepada warga negara. Yang ketiga, ada hak asasi manusia. Demokrasi harus melindungi dan menghormati hak asasi manusia setiap individu. Yang keempat, ada keadilan. Prinsip ini mencakup keadilan sosial dan ekonomi, sehingga demokrasi harus berusaha untuk mengatasi ketidaksetaraan dalam masyarakat. Kelima, ada perubahan dan adaptasi. Demokrasi harus mampu beradaptasi dengan perubahan dalam masyarakat dan tantangan yang muncul seiring berjalannya waktu. Yang keenam, ada inklusi. Prinsip inklusi menekankan pentingnya mencakup berbagai kelompok dalam proses politik. Yang ketujuh, ada konsensus dan resolusi konflik.
Demokrasi harus mengedepankan upaya mencapai konsensus dan pengambilan keputusan politik sebagai mengatasi konflik yang mungkin timbul dalam masyarakat. Yang kedelapan ada pendidikan politik. Warga harus memiliki akses ke pendidikan politik yang memadai, sehingga mereka dapat berpartisipasi secara efektif dalam proses politik. Yang kesembilan ada pluralisme. Prinsip ini menggarisbawahi penting keberagaman pendapat dan perspektif dalam masyarakat demokrasi. Yang ke-10 ada pelindungan minoritas. Demokrasi harus menjaga hak dan kepentingan kelompok minoritas dan menghindari dominasi oleh mayoritas yang berpotensi merugikan kelompok minoritas. Pada tanggal 24 Agustus 1945, pasukan sekutu mendarat di Sabang. Meskipun Indonesia memproklamasi kemerdekaan tanah air, Belanda ingin menguasai Indonesia lagi. Indonesia langsung memformasikan TNI atau Tentara Negara Indonesia untuk melawan ancaman yang ditunjukkan oleh sekutu. Dimulai pada awal abad ke-20, pada fase ini, Indonesia masih mengalami penjajahan oleh Belanda dan pemikiran demokrasi modern di Barat sudah mulai ke Indonesia. Tepatnya, anak-anak muda dan mahasiswa yang mengayam pendidikan di Eropa banyak membaca ide-ide demokrasi melalui buku serta ruang-ruang diskusi terbuka. Prinsip-prinsip dinamika demokrasi. Prinsip-prinsip ini memberikan dasar untuk memahami bagaimana demokrasi berfungsi dan beradaptasi dalam berbagai konteks. Menerapkan prinsip-prinsip ini dapat membantu memastikan bahwa demokrasi tetap relevan dan efektif dalam memenuhi tuntunan masyarakat yang terus berubah. Kesimpulannya adalah dinamika demokrasi adalah proses yang kompleks dan selalu berubah dalam sistem politik. Dengan demikian, kesuksesan demokrasi bergantung pada upaya berkelanjutan untuk memahami dan menangani dinamikanya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.